Halo teman-teman, hari ini aku yang memasak sederhana lagi, yaitu memasak sederhana ala-ala nakos. BTW kenapa ala-ala nakos? Karena ya di sini kita akan memasak cukup sederhana dengan apa yang ada dan apalagi yang instan. BTW di sini aku masih dengan latar belakang yang sama di kosan dan menggunakan alat seadanya saja. Dan di sini aku merekam menggunakan Samsung A03s, teman-teman. Ya, di sini HP ini sudah termasuk HP kentang. Dan kita akan memanfaatkannya dan ya seperti teman-teman lihat ini adalah hasilnya. Dan aku juga dibantu sama tripod teman-teman dan ini mic wireless. Di sini aku tidak ingin membahas HP yang aku gunakan atau mic yang aku gunakan, tapi aku ingin memperkenalkan kepada teman-teman biar apa saja yang aku gunakan untuk ya membuat video nih. Kalau teman-teman tahu aku tidak menggunakan kamera profesional karena ya masih pemula. Dan di sini kita membuat masakan sederhana karena di sini ya perut sudah lapar teman-teman dan ya kita akan mengisinya dengan sesuatu yang sangat enak dan ada aroma sotonya. Kalau teman-teman tahu apa itu, ya di sini adalah yang sangat instan teman-teman. Yang saya maksudkan adalah BTW ini. Boom. Mie instan. Sini saya akan memasak mie instan ini supaya rasanya lebih enak dan membuat perut kenyang. Karena di daerahku sudah musim penghujan dan ya di sini sangat dingin dan kita membutuhkan kehangatan yang super ekstra, teman-teman. Aku juga menambahkan kerupuk yang spesial yaitu kalau tidak salah namanya basreng atau ya. Di sini kita akan menggunakan BTW di sini kerupuk lendong, teman-teman, yaitu kerupuk kulit sapi, bukan kulit babi. Dan di sini aku juga menambahkan ini, teman-teman. Kita akan tambahkan ini sebagai toppingnya supaya rasanya lebih mantap, lebih jos. Langsung saja kita akan ke cara pembuatannya. Dan kalau teman-teman ingin skip aja. Karena nanti di akhir video saya akan mereview bagaimana rasanya dan ya kita akan mencobanya teman-teman supaya teman-teman tahu dan ya kenapa juga banyak pertanyaan atau kita sering ketika kita beli mie instan atau Indomie di warung pasti rasanya lebih enak daripada buatan sendiri. Kalau teman-teman tahu, coba tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman. Oh ya, teman-teman, di sini saya ingin memberitahu bahwa dapur yang saya pakai dan ya menjadi studio di channel ini, studio masak, ini adalah bentuk penampilannya karena cukup sederhana dan ya ini akan kutunjukkan pada teman-teman supaya teman-teman tahu dan ya pokoknya mantap. Ini adalah dapur sederhana ala-ala kos, teman-teman. Di sini saya menggunakan ya tripod untuk alat pembantu teman-teman dan ya sebagai teman juga. Dan di sini sebagai pencahayaan karena saya baru beli di ya. Ini adalah pencahayaannya yaitu cahaya ilahi, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ya, ini adalah kompor legend kita yang masih diselimuti karena sekarang kita akan memakainya dan oke teman-teman, sekarang kita akan buat kontennya terlebih dahulu. Pertama di sini saya akan masukkan airnya dulu, teman-teman. Di sini saya menggunakan teko dan iya takarannya sesuai piling. Kalau teman-teman ragu bisa melihatnya di bungkus minyak, teman-teman. Karena iya sudah dijelaskan. Di sini langsung kita nyalakan kompor dan ini kunci utamanya, langsung kita tuang bumbunya, teman-teman. Ketika air sudah mendidih, langsung kita tuang bumbunya. Ya, teman-teman, seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menuang bumbu sotonya, teman-teman, supaya rasanya lebih mantap dan aromanya keluar. Lanjut kita tuang minyaknya, teman-teman, seperti ini. Dan tidak ada yang istimewa, teman-teman, tapi rasanya super mantap. Lanjutnya kita akan masukkan minyak karena ini adalah pemeran utamanya dan ya di sini langsung kita akan ceblong-ceblongin, teman-teman, seperti ini supaya minyak cepat matang dan ya di sini kita akan masukkan kerupuk apalah ini namanya, teman-teman. Oke, di sini minyak sudah jadi dan mantap. Oh iya, teman-teman. Jadi di sini masakan kita sudah jadi. Dan ya, ini masakan sederhana, instan. Ya, instan teman-teman. Ini cukup enak dan sekarang kita akan mencobanya. Sebelum itu aku akan tunjukkan kepada teman-teman ya hasilnya. Pasti teman-teman lihat tadi dan sekarang aku akan menunjukkannya secara langsung. Pokoknya ini rasanya cukup enak, teman-teman. Resep masakan sendiri dan ya kalau teman-teman memasak seperti ini rasanya enak dan sama seperti di warung-warung ketika teman-teman lagi ya nongkrong sambil makan mie. Oh ya, di sini teman-teman
ya tidak disarankan untuk memakan makanan yang instan terlalu sering. BTW karena di sini saya mempunyai sedikit waktu dan ya kita akan memasak ini sekali-sekali saja. Oke teman-teman. Wow, jadi ini adalah hasil masakan kita teman-teman pada hari ini. Cukup amazing dengan tambahan sedikit gerupuk atau cireng apalah namanya itu teman-teman. Dan ini pokoknya cukup mantap dan sekarang kita akan mencoba bagaimana rasanya kita bereksperimen sederhana dan ini saya dapatkan bumbunya dari ya warung kaki lima atau warung pinggir jalan dan ya saya sudah bertanya dan ia menjawab seperti ini. Kalau Mas mau ketika airnya mendidih itu baru raginya dimasukkan. Baru setelah itu minyak. Dan setelah minyak masuk lalu matikan kompor. Begitulah kira-kira katanya teman-teman. Ya kataku. Selanjutnya di sini kita akan tuang minyak di atas piring bergambarkan bunga mawar teman-teman. BTW kenapa tidak pakai mangkok? Karena ya di sini saya maunya pakai piring. Ya karena piring ini adalah piring legend. BTW di sini kenapa airnya cukup banyak karena bumbu mie pedas rasa soto ini cukup asin, teman-teman. BTW di sini kerupuknya di atas saja ya supaya lebih estetik. Oh ya teman-teman, di sini kalau orang makan mie itu selalu tambah dengan nasi. Jadinya full karbo, teman-teman. BTW beda di tempat lain itu kan kalau makan mie cuma minyak saja, di sini cuma ya cuma nambah nasi sedikit saja. Oke teman-teman, sekarang ini kita akan ya tambahkan minyak ke atas nasi supaya lebih estetik. BTW di sini saya menggunakan airnya banyak karena mie rasa soto ini cukup asin. Nah, cukup asin di sini saya menambahkan air yang banyak teman-teman. Langsung saja kita akan ini kita akan pindah sedikit demi sedikit teman-teman supaya lebih jos dan ini adalah pemerannya kita akan taruh di sini. BTW ya. Ini sudah jadi. Mantap jiwa. Oke teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, jadi di sini masakan sederhana kita sudah jadi yaitu ya instan. Oke teman-teman, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Bismillah teman-teman, kita akan mencoba ini. Sebelum itu kita akan mencoba ini kerupuknya dulu teman-teman. Bismillah. Rasanya mantap dan ada pedas-pedasnya. Pokok ini rasanya mantap teman-teman. Kenapa yang instan itu cukup mantap? I don't know teman-teman. Mungkin ini sebabnya banyak orang suka. Bismillah. Walaupun saya menggunakan banyak air tadi teman-teman, ya rasanya mantap dan rasa asinnya juga dapat. Bismillah. Ini adalah kerupuk kulit sapi teman-teman dan sekarang kita akan mencobanya. Mantap sekali teman-teman. Tahu nggak teman-teman, rasa mie ini seperti rasanya seperti dibuat-buat oleh mamang pinggir jalan atau yang berjualan di kaki lima. Bismillah. BTW, ini rasanya seperti makan di warkop, teman-teman. Bismillah. Cukup enak dan ya mantap. Apalagi kalau kita makan mie instan campur dengan nasi, jadinya full karbo. Tambah kerupuk bakso yang full karbo, teman-teman. Mantap pol kerupuknya, teman-teman. Walaupun lembek, pokok rasanya mantap. Seperti seblak. Oh, ini namanya seblak goreng, teman-teman. Mantap.
Oh ya teman-teman, siapa di sini dan teman-teman yang sering makan seperti ini? Makan mie dicampur dengan nasi dan dicampur dengan kerupuk. Triple karbo teman-teman. Ya, dan ini sangat tidak disarankan untuk banyak-banyak, apalagi sering-sering. Bismillah. Mantap jiwa teman-teman. Apalagi kalau di daerahku ini lagi musim dingin dan rasa makanannya cukup pas, membuat badan hangat dan ya karena tidak ada yang menghangatkan, tidak ada pelukan yang menghangatkan, jadi kita menghangatkan dari makanan saja. Kenapa ya teman-teman? Kalau orang masak mie instan itu tidak pernah gagal. Apa iya? Mungkin itu sebabnya mie instan selalu laku dan rasanya enak juga membuat teman-teman atau orang memakannya menjadi suka. Oh ya teman-teman, mie campur nasi sudah habis. Sekarang kita masuk ke intinya teman-teman, yaitu mie campur kerupuk. Bismillah. Di sini aku mengakui teman-teman, kalau mie instan itu nggak pernah gagal. Bismillah. Apa ya teman-teman, mie instan itu membuat candu? Coba tulis di kolom komentar. Bismillah. Full dengan topping kerupuknya teman-teman. Sekarang kita akan coba. Bismillah. Alhamdulillah teman-teman, jadi di sini masakan atau makanan kita sudah habis dan ya. Di sini kenapa saya tidak menambahkan cabai tadi di awal video karena kerupuk yang saya masukkan itu rasanya super pedas teman-teman, sangat menyengat ketika dimakan, apalagi secara langsung kita makan ya cukup pedas dan cukup membuat lidah terbakar. Makanya saya mencampurnya dengan mie ini dan rasa mie ini juga cukup panas dibuatnya teman-teman. BTW di sini saya ingin beri nilai berapa ya untuk mie ini. Coba teman-teman tulis di kolom komentar karena ya mie membuat orang candu dan ingin orang untuk memakannya lagi karena mie cukuplah enak teman-teman. Walaupun orang yang lagi diet tidak disarankan untuk makan mie dan ya rasanya cukup mantap membuat orang tergoda apalagi baunya. Apalagi yang membuatnya adalah tempat-tempat warkop itu cukuplah enak teman-teman. Oke teman-teman, segini dulu video pada hari ini dan ya teman-teman bisa melihat video-videoku yang lain di channel ini dan aku akan membuat video masakan sederhana ala anak kos lainnya lagi. Oke teman-teman bisa mendukungku dengan cara like, share, komen, dan ya subscribe. Dah itu aja.